Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, jamaah Masjid Agung Ibnu Batitah dan seluruh kaum muslimin yang sekarang berada di rumah menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Dan sesuai dengan doa kita, sesuai dengan janji kita kepada Allah, sepanjang hari ini dan kapanpun Allah masih menghidupkan kita, maka kita akan menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan berharga guna mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di hari esok. Kehidupan hari baik hari esok yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Itu adalah kehidupan ketika Allah sudah menghidupkan kita kembali dalam kebangkitan di alam akhirat. Maka melalui program Pancarkan Cahaya dari Rumah, khususnya di bulan Ramadan ini, marilah kita fokus dan marilah kita bekerja, berusaha agar masing-masing pribadi kita, masing-masing anggota keluarga kita nanti menjadi orang-orang yang bisa memancarkan cahaya dari rumah kita masing-masing. Cahaya itu akan tampak dari kata-kata kita. Cahaya itu akan tampak dari status medsos kita. Cahaya itu akan tampak dari perilaku-perilaku kita. Cahaya itu akan tampak dari pergaulan kita, dari interaksi kita dengan tetangga, dengan teman. Dan cahaya itu akan tampak ketika kita melewati sebuah jalan. Cahaya itu akan tampak ketika kita berjanji dengan orang. Nah, bagaimana memancarkan cahaya itu? Maka mudah-mudahan melalui program bulan Ramadan ini dan pada saat kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya di masjid atau di musola, ini menjadi fokus kita. Mungkin inilah cara Allah agar kita memperbaiki keluarga kita, agar kita memperkuat fondasi dan memperkuat bangunan rumah, bukan rumah secara fisik, tetapi adalah bangunan rumah tangga secara kekeluargaan. Bagaimana suami dapat berfungsi sebagai suami, istri juga dapat menjalankan tugas-tugas sebagai istri, anak menjalankan tugas sebagai anak, dan begitu seterusnya. Kita tahu bahwa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang global. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap sesuai dengan perintah-perintahnya. Bersikap, berbicara, berperilaku, berinteraksi sosial sesuai dengan perintahnya. Kita tidak akan bisa berbicara kalau dari lahir kita tidak diajari berbicara. Kita di sekarang ini, kalau kita mendengar sebuah kata, mendengar sebuah pembicaraan, lalu kita bisa menilai ucapannya buruk atau ucapannya baik, tingkah lakunya buruk atau tingkah lakunya baik. Dari mana bermula semuanya itu? Kalau kita pelajari, maka muaranya semuanya adalah dari rumah. Lalu lintas yang tertib misalnya, lalu lintas yang rapi, lalu lintas yang mengikuti aturan-aturan, itu juga terbentuknya dari rumah. Sikap sopan santun, sikap tutur kata, sikap atau tutur kata yang menyenangkan orang, yang tidak menyakiti orang, itu juga dibiasakan dari rumah. Kedisiplinan, kejujuran, komitmen, konsekuen dengan apa yang dia lakukan, tanggung jawab, itu juga berangkat dari rumah. Cara mengatur keuangan, cara berpakaian, cara bersikap, itu juga berangkat dari rumah. Anak-anak yang dari rumahnya sudah diajari, dari sejak dia belum bisa berbicara, yang dia dengar adalah kata-kata yang baik, maka anak-anak ini nanti akan
tumbuh menjadi anak yang besar, dia berkembang, dan dia akan berbicara dengan apa yang diajarkan oleh keluarganya, ayah, ibu, atau anggota keluarganya yang lain. Sehingga ini bisa kita ambil kesimpulan, negara ini akan baik kalau rumah tangga ini baik. Dunia ini akan menjadi baik kalau rumah tangga kita baik. Kita tidak bisa berharap kapan bangsa Indonesia ini tertib mentaati aturan. Maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melatih masing-masing individu, melatih masing-masing orang itu di rumah tangganya masing-masing. Generasi yang tidak tertib ini tidak bisa diberantas begitu saja. Mungkin harus menunggu generasi berikutnya, yaitu generasi yang dilatih di rumah tangganya masing-masing untuk tertib. Mungkin dia melepas baju tertib, meletakkan baju tertib, melepas sandal juga tertib, meletakkan sandal juga tertib. Dia juga diajari bagaimana jujur, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana tepat waktu, itu semuanya dari rumah berangkatnya. Sehingga kita memiliki aturan, banyak sekali aturan, dan tidak ada yang dijalankan. Mengapa? Karena SDM-nya atau personal-personalnya, warga negaranya, ini belum dilatih. Nah, bagaimana melatihnya? Tidak mudah melatih orang sekian banyak. Penduduk Indonesia yang ratusan juta itu dilatih. Siapa yang bisa melatih? Tentu ini bermula dari rumah tangganya masing-masing. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini adalah cara Allah untuk memperbaiki bangsa ini. Cara Allah untuk dalam jual beli bersikap jujur, memiliki komitmen dan menjalankan amanah atau menjalankan tugas-tugasnya itu dengan baik, maka itu tentu diawali dari rumah tangga masing-masing. Kemudian yang Allah gariskan itu di setiap rumah tangga itu hendaknya dipersiapkan satu benteng, dipersiapkan satu agama, cahaya Allah itu keluar. Dari situlah nanti akan bisa dibedakan mana hamba Allah dan mana yang bukan hamba Allah. Dilihat cara bicaranya sudah kelihatan. Dilihat dari cara mengupload status sudah kelihatan. Dia itu hamba siapa dan dia itu dilatih di mana. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dan keluarga kita, keturunan kita semuanya senantiasa berada pada hidayahnya Allah, berada di dalam jalannya Allah, dan tidak pernah keluar dari jalur-jalur yang sudah Allah gariskan. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, pagi hari ini kita akan melanjutkan surat yang ketiga di bulan Ramadan ini. Setelah kita pelajari surat At-Takatsur, yang mudah-mudahan masih ingat apa yang dipesankan oleh Al-Quran dan kita ambil pelajaran dari pesan-pesan tersebut. Kemudian yang terakhir kita kemarin menutup surat Al-Qari'ah. Dan ini juga ada pelajaran-pelajaran penting di dalam surat Al-Qari'ah untuk meningkatkan kualitas amalan-amalan kita, meningkatkan kualitas bobot dari perilaku atau bobot dari karakter-karakter kita masing-masing. Kita akan lanjutkan dengan surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Surat Al-Adiyat namanya hanya satu, yang terkenal dalam Al-Quran dan berbagai mushaf ya hanya Al-Adiyat. Kemarin juga kita pelajari surat Al-Qari'ah itu juga satu nama, yang populer cuma satu nama. Dan tidak dikenal ada nama lain dari surat ini. Jumlah ayatnya ada 11, dan tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat jumlah ayat. Kalau di Al-Qari'ah kemarin ulama Kufah itu menghitung 10, sementara yang lain menghitung 11. Surat Al-Adiyat
dari waktu turunnya, apakah Makkiyah ataukah Madaniyah, ini berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Adiyat ini yang paling populer itu Makkiyah. Jadi mayoritas pendapat itu ayat-ayatnya Makkiyah. Jadi turun sebelum Rasulullah hijrah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ayat-ayatnya adalah Madaniyah. Kalau kita berhitung tentang ayat, jadi dalam satu surat itu jumlah ayatnya ada perbedaan pendapat dalam menghitung. Jadi ketika membaca Al-Quran, kemudian satu ayat, itu ada yang menghitung itu satu ayat, ada yang menghitung itu dua ayat misalnya. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena memang Al-Quran yang diterima, itu kan berdasarkan riwayat. Jadi kalau saya mendapatkan Al-Quran ya dari guru saya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, nanti sampai berujung kepada sahabat, lalu bermuara kepada Rasulullah, dan Rasulullah dari malaikat Jibril. Pada zaman Nabi tidak disebutkan ini ayat 1, ayat 2. Ya pokoknya satu kalimat berhenti. Ketika dalam satu generasi, maka ternyata dari satu surat yang sama itu menghitung jumlah ayatnya menjadi berbeda. Jadi jangan dianggap ada Al-Quran palsu karena jumlah ayatnya tidak sama. Jadi tidak dianggap bahwa ini kok jumlah ayatnya kok menjadi sekian, padahal di Quran lain sekian. Itu tidak masalah, itu perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh para ulama Quran berdasarkan riwayat yang mereka terima. Sedangkan kalau mungkin dulu pada waktu kecil kita belajar agama, kemudian diterangkan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Jadi kalau kita menghitung Quran yang di Indonesia misalnya, mushaf Al-Quran yang di Indonesia, yang berlaku di negara kita, artinya yang populer di negara kita, jumlah mushafnya, itu kalau dihitung ayatnya adalah 6.236. Itu bisa dicek, artinya Al-Fatihah sekian, Al-Baqarah sekian, Ali Imran sekian, An-Nisa sekian, dan seterusnya. Itu kalau di total, tidak jauh-jauh dari angka 6.236. Coba dibandingkan dengan 6.666, bedanya berapa itu? Jadi dari 6.200 ke 6.600, bedanya 400 ayat. Artinya, kalau guru kita dulu pernah mengajarkan jumlah ayat Al-Quran 6.666, itu adalah cara-cara beliau agar kita itu mudah menghafalkan jumlah ayat. Jadi tidak mengatakan 3.000 atau 4.000, tapi ya 6.000. Sisanya berapa? Ya 6.000, ya, biar mudah dihafal aja. Jadi kalau sekarang kita sudah bisa ngecek dari jumlah ayat Al-Quran. Nah, jumlah ayat yang berbeda-beda ini itu tidak sampai selisihnya tidak sampai mencapai 400. Jadi nggak sampai ada selisih penghitungan antara ulama satu dan ulama yang lain tidak mencapai 400-an ayat. Itu hanya sekitar puluhan itu bedanya di dalam penghitungan keseluruhan ayat di dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Adiyat ini tidak ada perbedaan penghitungan ayat. Semua ulama menghitung ayatnya adalah 11 ayat. Nama Al-Adiyat itu diambil dari ayat yang pertama, dari sumpah Allah. Jadi wawu yang mengawali surat ini, wawunya namanya wawu qasam, wawu sumpah. Kalau kita membaca atau membahas masalah sumpah, tentu sumpah itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi kalau Allah berfirman di Al-Quran, banyak ayat, banyak surat yang diawali ayat pertamanya itu dengan wawu. Yang wawunya adalah wawu qasam. Yang dulu sudah pernah kita pelajari adalah misalnya wal asri. Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan alam. Jadi kalau Allah bersumpah, itu bersumpah dengan ciptaannya.
sumpah Allah dengan makhluk atau dengan ciptaannya itu menunjukkan maha kuasanya Allah dan maha hebatnya Allah sehingga menciptakan sesuatu yang hebat. Misalnya kalau kita di juz 30 itu paling paling banyak awal-awal suratnya diawali dengan sumpah itu, dengan qasam. Jadi wal asri, kemudian ada wal adiyat, kemudian ada wasyamsi, kemudian ada wadduha, ada wal laili, ada wal fajri, banyak yang diawali dengan sumpah ini. Kalau manusia bersumpah itu karena akan meyakinkan pihak lain. Jadi kalau saya ngomong biasa mungkin Anda tidak percaya. Misalnya saya ngomong tadi di depan Puja Mandala ada pembagian sembako umpamanya. Nah, orang mungkin masih meragukan informasi ini. Masa nyebar sembako kok di depan Puja Mandala? Karena melihat orang yang diajak bicara ragu, kalau dia orang Islam, maka saya akan menggantungkan atau menjaminkan kata-kata saya dengan sumpah. Bahwa yang saya katakan ini benar. Dan saya rela mendapatkan laknat. Jadi orang yang bersumpah itu adalah orang yang rela mendapatkan laknat dari apa yang dia sumpahkan. Nah, yang bisa menurunkan laknat itu hanya Allah. Sehingga orang, kalau manusia ya orang, bersumpah itu harus menyebut nama Allah. Wallahi. Bisa pakai wawu, bisa pakai tak, bisa pakai ba. Di Al-Quran juga dipakai ada wa, ada billahi, ada tallahi. Wa tallahi la'akidanna asnamakum. Jadi ada kata wawu, ada huruf wawu, ada huruf ba, ada huruf tak. Itu yang dipakai untuk sumpah. Itu sumpahnya manusia. Jadi kalau sumpahnya manusia, ya pasti menyebut nama Allah. Karena logika sumpah itu seperti itu. Logika sumpah itu adalah menjaminkan ucapannya kepada Allah. Kalau saya salah dengan sumpah ini, maka saya siap dilaknat oleh Allah. Seperti begitu. Jadi orang yang mengatakan wallahi, demi Allah. Nah kalau sumpah manusia kepada makhluk ya nggak berlaku. Demi langit dan bumi. Demi apa? Jadi kalau sumpah manusia itu yang dipakai adalah menggantungkan, menjaminkan itu kepada Allah karena dia siap dilaknat. Jadi, supaya orang itu percaya bahwa dia rela berkorban, dia rela hancur kalau sampai ucapannya itu salah. Sehingga meyakinkan kalau manusia dengan manusia berbicara menggunakan sumpah itu digunakan untuk fungsi meyakinkan dan yang digunakan adalah deminya itu adalah demi Allah atau asma Allah yang lain. Tapi kalau Allah bersumpah, maka Allah bersumpah itu dengan makhluknya, agar kita mengakui bahwa makhluk itu ciptaan Allah. Dan agar kita mempelajari betapa besarnya atau betapa canggihnya kalau kita bikin produk ya, namanya makhluk itu kan produknya Allah. Jadi betapa canggihnya ciptaan Allah itu. Misalnya ketika Allah berfirman tentang wal asri, demi masa, maka yang dijadikan alat sumpah oleh Allah adalah ciptaannya, yaitu masa. Yang namanya masa itu bukan ketentuan manusia, itu yang bikin Allah. Orang sekarang jaya, namanya terkenal, dia hebat. Kalau masanya habis, ya habis. Sekarang orang nggak ada, kalau masanya sudah habis, orang sudah nggak akan takut dengan orang itu, nggak ada kejayaan lagi. Karena itu masing-masing ada masanya, ada waktunya, ada kontraknya. Siapa yang membuat masa? Siapa yang menentukan masa? Manusia tidak bisa menentukan masa. Yang menentukan masa itu Allah. Bagaimana menciptakan masa? Itu maha kuasanya Allah. Dan itu
ya kecanggihan lah Allah menciptakan masa. Walaili idza yaksha, demi malam. Allah bersumpah demi malam. Ya berarti yang menciptakan malam itu siapa? Allah. Manusia tidak bisa merekayasa malam, tidak bisa ngatur, menambah atau mengurangi malam. Semuanya sudah dalam aturan Allah. Nah, tujuan sumpah di manusia bersumpah itu diawali, kenapa dia bersumpah? Karena dia tahu kalau dia tidak bersumpah, ucapannya nggak dipercaya. Sehingga dia perlu bersumpah. Kalau Allah bersumpah, kalau kita pelajari di beberapa ayat Al-Quran, maka sumpah-sumpah Allah itu menyangkut sesuatu yang besar, yang menurut pengetahuan manusia itu nggak populer. Atau manusia tidak mampu menjangkau pengetahuan itu. Memang manusia tidak kelihatan atau tidak serta-merta menolak. Tetapi informasi yang akan Allah sampaikan itu sangat penting. Informasi yang Allah sampaikan itu sangat berharga dan di luar perkiraan, di luar ekspektasi manusia, di luar perhitungan manusia. Nanti kalau kita pelajari misalnya kata wal asri, kata wattini wazaituni, kata wadduha, kata walaili idza yaksha, kata wasyamsi waduhaha, kata wassama idzatil buruj, dan sumpah-sumpah Allah yang lain, itu di bawah sumpah, setelah kata sumpah, ada yang panjang, ada yang pendek itu sumpahnya. Itu setelah itu ada informasi penting. Dan informasi penting itu menyangkut sesuatu yang sangat penting bagi manusia yang umumnya manusia itu lengah. Nah, karena umumnya manusia lengah, maka di dalam ilmu balaghah, manusia itu dianggap pada posisi mungkar, pada posisi dia tidak percaya. Jadi kenapa dia tidak melakukan itu? Ya karena dia nggak punya pengetahuannya, atau dia nggak percaya. Mengapa manusia nggak mempersiapkan kematiannya? Ya karena manusia tidak tahu bagaimana mempersiapkan kematian, atau manusia menganggap bahwa hidup ini cukup dengan hidup dunia saja, tidak perlu ada hidup lagi setelah kematian. Nah, pemikiran manusia yang semacam itu dijelaskan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran. Rata-rata sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran atau qasam ya bahasanya, qasam dari Allah dalam Al-Quran itu menyangkut peristiwa-peristiwa akhirat, menyangkut apa yang manusia tidak bisa menjangkau. Jadi kejadian akhirat itu tidak bisa diteliti secara empiris. Misalnya kita menerima informasi bahwa nanti apabila kita masuk ke alam kubur akan didatangi malaikat, kemudian ditanya. Itu diteliti secara empirik tidak bisa. Dipasangi kamera, dipasangi alat rekam, kemudian dicoba. Lah gelombangnya malaikat aja beda dengan gelombangnya manusia. Lah kamera yang kita miliki itu kan kamera-kamera kita itu. Itu alat rekamnya adalah alat rekam manusia. Ya seharusnya pakai teknologinya malaikat. Teknologi alam kubur itu baru bisa. Tapi teknologi itu tidak akan bisa masuk ke dunia. Kenapa? Ada barzakh, ada pembatas. Sehingga tidak ada penelitian secara empirik yang bisa dibuktikan kecuali kalau kita menggunakan nalar, menggunakan akal. Dan akal yang bisa digunakan untuk mencerna kebenaran dari apa yang Allah firmankan di Al-Quran menyangkut hal-hal yang gaib, menyangkut masalah peristiwa kehidupan yang akan datang, itu semuanya hanya bisa diterima itu dengan logika iman. Jadi logikanya logika iman, bukan logika biasa. Logika biasa tidak akan menjangkau. Nah, inilah yang melatar belakangi secara bahasa, minimal menurut penjelasan ulama, kenapa Allah menggunakan sumpah di dalam Al-Quran. Sedangkan manusia itu bersumpah biasanya dia berkata biasa, kalau orangnya tidak percaya baru menggunakan satu kata penguat, kalau orangnya tidak percaya lagi baru menggunakan dua penguat, menggunakan taukid 1, taukid 2, taukid 3, lalu yang keempat baru pakai sumpah. Tapi di ayat-ayat Al-Quran Allah mengawali ayat dengan sumpah dulu. Orang yang memahami uslub ya, memahami gaya bahasa. Begitu kalimat awal-awal langsung ada sumpah, itu dia tercengang. Tiba-tiba kok Allah sumpah. Berarti pasti penting ini.
Tiba-tiba kok Allah menggunakan qasam, menggunakan sumpahnya. Berarti ada sesuatu yang hebat di ayat ini. Ini bagian daripada tambih. Tambih itu memberi perhatian lebih. Jadi tambih itu memberi perhatian lebih. Jadi sumpah di Al-Quran itu adalah memberi fungsi tambih, memberi fungsi perhatian lebih. Sehingga orang itu konsentrasinya langsung terfokus. Ini dari segi bahasa. Kemudian nama surat ini adalah Al-Adiyat. Dari kata ada, ya'di, adiyun. Nah, adiyun. Jamaknya menjadi jamak mu'annas salim adalah Al-Adiyat. Kata ada ya'di, dari kata ain dal, ya atau wawu, ada yang ya'du, ada yang ya'di. Secara bahasa itu maknanya menjauh. Kalau di ayat ini kata al-adiyat itu dimaknai dengan lari kencang. Jadi al-adiyat itu artinya adalah yang berlari dengan kencang. Subjeknya siapa tidak diketahui, tidak disebutkan. Nanti maka tafsirnya itu beda-beda. Al-adiyat itu onta, onta yang berlari kencang. Tetapi yang paling populer, yang paling banyak karena sesuai dengan konteks dan penekanan ayatnya, maka al-adiyat itu diarahkan kepada kuda. Jadi yang dituntut untuk berlari kencang dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu adalah kuda. Jadi kuda yang bagus adalah kuda yang bisa berlari kencang. Jadi al-adiyat demi titik-titik sesuatu, satu makhluk atau satu benda yang dia bisa berlari kencang, itu al-adiyat. Kemudian kalau sudah masuk kepada kata kuda itu sudah tafsir itu. Jadi wal adiyati demi kuda-kuda yang berlari kencang. Jadi kata ada ya'di itu artinya menjauh, kalau kata adwun itu artinya musuh. Musuh itu kan juga menjauh. Jadi ada ya'du itu juga artinya menjauh. Sesuatu yang lari kencang itu sesuatu yang menjauh dengan cepat. Atau juga ada yang dari jauh sekali menjadi mendekat dengan cepat. Itu juga adi, yang berlari dengan kencang. Wal adiyati, jadi al-adiyat, jadi nama surat ini kalau diartikan dalam bahasa, arti bahasanya adiyat sendiri itu artinya yang berlari dengan kencang. Nah, yang berlari itu apa? Itu belum spesifik. Ketika itu nanti kemudian ditafsirkan demi kuda yang berlari, bukan demi onta, bukan demi anjing yang berlari, bukan demi tikus yang berlari, tetapi menjadi demi kuda. Nah, kuda itu terambil dari mana? Itu dari siyakul kalam, dari konteks kalimat, konteks surat ini. Jadi konteks surat ini akan mengarah kepada yang berlari kencang itu bukan makhluk yang lain, tapi yang berlari kencang itu adalah kuda. Dan kuda itu pun ini masih punya spesifik lagi, karena orang Arab atau kamus Arab itu menyebut kata kuda itu memiliki taroduf, memiliki padanan kata yang sangat banyak, bisa sampai ribuan kata untuk mengungkap kata kuda. Nah, yang dimaksud pada yang berlari kencang kemudian ditafsirkan menjadi yang lari itu adalah kuda, dan kuda itu pun adalah kuda perang. Jadi bukan kuda angkut, bukan kuda transportasi biasa, tapi ini adalah kuda perang. Ayat ini nanti kalau kita pelajari sumpah-sumpah Allah dari ayat 1 wal adiyat, kemudian fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ada 5 ayat yang semuanya menunjukkan sumpah Allah dan semuanya menunjukkan kekuatan ekstra, kekuatan luar biasa, kekuatan di luar batas kemampuan manusia memperhitungkan. Ini menggambarkan makhluk Allah saja itu begitu kuat. Untuk apa makhluk Allah yang kuat itu? Untuk melaksanakan takdirnya Allah. Jadi kalau Allah mentakdirkan seseorang itu mati, maka Allah kirim makhluk. Mungkin namanya penyakit nyamuk. Sehingga orang itu kena DB, mati. Ketika Allah menghendaki seseorang itu kaya raya, Allah kirimkan makhluk. Manusia ngasih modal.
Ketika Allah menghendaki manusia itu sembuh, Allah kirimkan makhluk, dokter, obat, dan seterusnya. Dan makhluk-makhluk Allah yang dikirim ini adalah makhluk-makhluk yang sangat kuat. Kalau Allah tidak mengirimkan makhluk-makhluk itu, maka tidak ada kekuatan yang bisa merubah apapun. Surat Al-Adiyat insya Allah akan kita pelajari besok. Jadi hari ini kita baru ta'aruf, baru perkenalan dengan surat Al-Adiyat. Kita tahu apa nama atau arti dari nama Al-Adiyat. Kemudian kita tahu berapa jumlah ayatnya, kita tahu turunnya di mana. Kemudian kita nanti juga akan tahu tujuan atau fokus arah dari firman Allah di dalam surat Al-Adiyat itu mengarah kepada apa? Apakah mengarah kepada pendidikan, apakah mengarah kepada ekonomi, apakah mengarah kepada sosial, apakah akan mengarah kepada tauhid, dan seterusnya. Insya Allah kita akan pelajari besok. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur, dan kita masih diberikan banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya di dalam melaksanakan puasa, apapun yang kita niatkan karena Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita yang kita lakukan mungkin tidak sempurna ini adalah puasa yang diterima. Sholat raweh kita sholat yang diterima, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, kemampuan atau usaha kita mengendalikan diri dari maksiat, mengendalikan diri dari kata-kata, mengendalikan diri dari bisikan-bisikan. Ini mudah-mudahan upaya ini menjadi amal soleh kita yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, khususnya di bulan Ramadan. Dan ini adalah bagian daripada keimanan kita. Kita yakin begitu. Kita yakinnya begitu. Jadi man shoma Ramadana imanan. Jadi saya yakin akan begitu. Kenapa kok terawih? Saya yakin kalau terawih itu nanti hebat. Kenapa kok sedekah? Ya saya yakin. Ya, keyakinan kita mudah-mudahan adalah keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.